Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robert Zulkarnainsam dengan NPM 202314500721. Jadi materi yang dapat saya ambil dari mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar adalah bagaimana cara kita untuk menghargai budaya dan juga kita tahu berbagai macam isu dan konflik sosial di masyarakat, hubungan antara sosial dan budaya itu sendiri, lalu ada berbagai macam keragaman, keunikan budaya yang sebelumnya belum saya ketahui, dan juga budaya itu sendiri gitu. Jadi selama ini mindset yang ada di masyarakat mungkin budaya itu adalah seperti ya tari-tarian tradisional, lalu ada berbagai macam adat istiadat lah seperti itu. Tetapi ternyata budaya itu adalah bagaimana cara kita berkomunikasi, berinteraksi, itu pun bisa disebut budaya. Lalu kebiasaan-kebiasaan juga itu bisa disebut budaya. Dan berbagai macam interaksi sosial juga seperti itu. Lalu sosial yang isu-isu sosial yang bisa kita ambil yang seperti kemiskinan, lalu ya ada macam-macam lah gitu. Jadi dari mata kuliah ini banyak yang bisa saya ambil manfaatnya untuk kedepannya, bagaimana nanti kita berinteraksi sama manusia dan juga dapat mentoleransi budaya itu sendiri seperti itu. Jadi dengan belajar ilmu sosial dan budaya dasar ini, saya itu bisa mengambil kesimpulan bahwa budaya itu tidak sesederhana itu dan sosial juga tidak sesederhana itu, dan ada banyak sekali hubungan antara manusia, sosial, dan budaya yang saat ini tuh bisa kita pelajari untuk kedepannya. Jadi juga tidak semua budaya negatif dan tidak semua budaya positif. Itu kita juga harus belajar bagaimana mentoleransi budaya tersebut, apalagi di saat budaya global sekarang masuk ke Indonesia. Jadi kita harus lebih pintar-pintar menyaringnya agar budaya-budaya tersebut membawa dampak positif untuk budaya di Indonesia. Memang budaya-budaya global itu belum tentu semuanya positif, pasti ada negatifnya. Tapi banyak manfaat-manfaat yang dibawa oleh budaya global untuk kemajuan budaya di Indonesia itu sendiri. Sebagai contoh, budaya global itu seperti cara berkomunikasi. Dulu mungkin komunikasi itu secara langsung, secara real ketika kita bertemu dengan orang-orang di jalan atau di kelas atau di rumah, di lingkungan seperti itu. Sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, kita bisa berkomunikasi dengan siapapun dan dimanapun, tidak terbatas dengan jarak dan juga waktu gitu. Seperti kita juga bisa menghubungi kerabat atau teman kita di belahan bumi yang lain atau di pulau yang lain di suatu negara seperti itu. Itu dapat membawa dampak positif juga karena kita bisa langsung tahu tentang kabar mereka di sana, atau ada berita-berita global yang bisa kita lihat. Seperti kita tahu seperti pemilihan presiden di Amerika itu bisa langsung kita ketahui real time saat itu juga seperti itu. Dan juga dampak-dampak ya negatifnya juga
lumayan banyak, tetapi kita harus pintar-pintar menyaringnya agar budaya tersebut tidak sampai masuk ke diri kita atau saudara-saudara kerabat dekat kita, lingkungan kita, seperti itu. Jadi dari budaya-budaya tersebut kita bisa mengambil sisi-sisi positifnya aja, dan untuk menambahkan ke budaya yang sudah ada di Indonesia, seperti itu. Dan juga kita bisa memanfaatkan berbagai macam media sosial untuk mengenalkan budaya-budaya Indonesia ke luar-luar daerah. Itu pun salah satu bentuk dari kita generasi muda untuk melestarikan budaya kita sendiri, seperti itu. Karena budaya Indonesia ini kan juga beragam dan juga bermacam-macam, dan isu-isu sosial yang ternyata ada di sekitar kita itu kita bisa tahu bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Walaupun nggak bisa terselesaikan, seenggaknya kita bisa membantu lah untuk itu supaya tidak lebih parah, seperti ya konflik-konflik sosial seperti pertauran antar warga atau apa, itu kan kita bisa mencegah supaya itu tidak terjadi. Dan kalau misalnya emang bukan wewenang kita atau kita nggak punya hak atau kita takut untuk seperti itu, ya kita juga bisa berkomunikasi, berkonsultasi dengan pihak-pihak lain yang punya andil lah, punya hak untuk itu, seperti itu. Jadi banyak sekali ilmu yang bisa saya ambil, yang bisa saya serap dari dari mata kuliah ini, sehingga bisa saya gunakan ke depannya untuk hal-hal yang baik dan untuk membantu saya di kedepannya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.